Saat istri tak lagi cantik. 1. Sambutan tak menyenangkan Pov Damar. Mbak, kalau itu harga berapaan ya? Tanyaku sembari menunjuk satu segamis syari yang terpajang di manekin. Oh, kalau yang itu 550.000 saja. Mas, jawab karyawan butik tersebut dengan ramah. Tanpa banyak berpikir aku langsung meminta karyawan tersebut membungkus satu set gamis tadi. Dengan hati riang, aku pun membawa baju tersebut pulang. Berharap sang penerima akan bahagia saat ku beri hadiah gamis tersebut. Kupacu kuda besiku menuju rumah dengan enggan. Dulu rumah adalah tempat yang paling kurindukan saat dikupacu kuda besiku menuju rumah dengan enggan. Dulu rumah adalah tempat yang paling kurindukan saat bekerja. Tapi sekarang malah kebalikannya. Begitu sampai di halaman rumah, aku langsung memarkirkan motor. Lalu masih dengan berat hati, aku menuju ke teras rumah. Assalamualaikum. Aku mengucap salam sembari meneliti setiap sudut teras. Bersih dan kinclong. Lumayanlah. Waalaikumsalam. Pintu pun terbuka menampilkan raut wajah Adista. Wanita yang sudah kunikahi selama 2 tahun ini. Kutelisik penampilannya dari atas ke bawah. Masih dengan tampilan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Wajah kusam dengan rambut digulung asal. Juga daster yang itu-itu saja. Inilah yang membuat aku enggan dan muak untuk pulang ke rumah. Deduhi aku somikahinya Karesit adalah kon gadis yang cantik juga energi tapi katang setelah menikah malah aku jadi serasa tertipu dengan perubahannya yang 180 derajat itu. Apalagi setelah ia melahirkan anak pertama kami. Belum mandi kamu? Tanyaku dengan raut wajah datar. Belum, Mas. Rafis paling susah ditinggal ke kamar mandi. Makanya aku nunggu kamu pulang baru bisa mandi. Aku hanya bisa memutar bola mata mendengar alasannya. Selalu ia membuat alasan karena anak. Memang serepot apa sih mengurus anak? Sampai mandi saja pun tak sempat. Dengan hati sedikit sebal, aku masuk ke rumah dan menghenyakkan tubuh di atas sofa. Tak lupa kuletakkan paperback berisi set gamis tadi di sampingku. Adista yang melihat aku membawa bingkisan langsung mendekatiku dengan sumringah. Apa ini, Mas? Tanyanya sambil mengecek isi dalam paperback tersebut. Itu hadiah buat ibu. Lusa ibu ulang tahun. Sahutku seraya meraih remote televisi dan menghidupkannya. Terlihat raut girang dari wajah Adista langsung memudar begitu mendengar jawabanku. Entah apa alasannya. Masa dia iri karena aku membelikan hadiah untuk ibuku. Harusnya ia bersyukur punya suami yang perhatian pada orang tua. Lagi pula untuk apa juga dia iri. Toh selama ini aku lebih banyak memberi jatah uang padanya ketimbang pada ibu. Kalau hanya soal baju-baju begini, harusnya ia bisa membeli sendiri dengan uang yang sudah kuberikan. Malah bengong, gak ada cemilan minuman nih. Tanyaku pada Adista. Malah bengong gak ada cemilan dan minuman nih. Tanyaku pada Adista yang masih mematung sebelahku. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia pergi ke dapur untuk membuatkan apa yang Ki minta. Tak perlu menunggu lama, secangkir kopi dan sepiring pisang goreng pun terhidang. Ya walaupun sekarang Adista tak cantik-cantik setidaknya masih adalah nilai plusnya sedikit. Mas, aku mau mandi. Titip Rafis sebentar ya, pinta Dista saat aku baru akan menyomot pisang goreng. Aku hanya menjawab dengan deheman tanpa memandangnya sama sekali. Usai Dista berlalu, aku kembali larut menatap layar televisi yang sedang menayangkan pertandingan Piala Dunia sembari mulut tetap sibuk mengunyah pisang goreng. 15 BONUS. Saking asyiknya aku menonton sampai-sampai tak sadar jika Rafis sudah bergerak dan mencoba berdiri dengan memegang pinggiran meja. Anakku itu memang sedang aktif-aktifnya berdiri dan berjalan merambat. Prang! Aku terkejut saat melihat kopi juga gorengku sudah berhamburan di lantai. Ternyata Rafis yang sedang mencoba berdiri itu menarik kain alas meja hingga semua yang ada di atasnya pun terjatuh. Rafis mulai menangis. Mungkin karena terkejut juga. Gegas kuangkat Rafis untuk menjauh darimu pecahan piring dan gelas tadi. Setelah posisi Rafis dirasa aman, cepat-cepat kubersihkan bekas kekacauan yang baru saja terjadi. Walau sedikit menggerutu dalam hati, tapi tetap kubersihkan juga. Semuanya. Takut serpihan kaca mengenai Rafis dan malah menimbulkan masalah baru. Dari kamar mandi terdengar Dista sedikit heboh mendengar keributan kami. Sambil mandi ia terus bertanya yang terjadi. Namun tetap tak kuhiraukan pertanyaannya. Hanya dalam hitungan detik saja,
Dista sudah keluar dari kamar mandi dengan tubuh yang masih dibalut handuk. Aku benar-benar geleng-geleng kepala melihatnya. Mandi apa dia? Masa mandi secepat kilat begitu? Kenapa ini? Mas, tanya Dista masih dengan nada panik sembari meraih Rafis yang masih terisak kepelukannya. Anak kamulah bikin ulah. Merusak ketenangan saja. Ketusku masih tetap sibuk membersihkan tumpahan kop. Astagfirullah. Rafis itu anak kecil. Mas, tahu apa dia? Harusnya kamu yang jaga dengan benar. Sengit semakin membuatku jengkel. Harusnya aku yang marah di sini, bukan dia. Aku yang capek baru pulang kerja. Malah disuruh jaga anak. Dengan masih mengomel tak jelas Dista membawa anak kami itu ke kamar. Lama-lama aku benar-benar malas pulang ke rumah ini. Batinku benar-benar kesal. Untuk mengobati mood nonton bolaku yang sudah hancur, aku memilih pergi mandi saja. Sekalian mendinginkan kepala yang panas akibat Dista. Gegas aku masuk kamar untuk mengambil baju ganti. Namun aku kembali dibuat geleng-geleng kepala melihat Dista yang sudah rebahan sambil menyusui Rafis. Dengan tampilan yang masih sama seperti sebelumnya. Walau daster sudah berubah, tapi tetap saja penampilannya sama seperti sebelum mandi. Rambut acak-acakan dan muka kusam tanpa polesan apapun. Asteris asteris asteris. Sampai malam sepertinya Dista masih marah denganku yang lalai menjaga Rafis. Tapi aku tak terlalu ambil peduli. Bahkan tak ada niat untuk membujuknya sama sekali. Mas, makan malam sudah siap, ujar Dista dengan nada dingin. Aku yang sedang bermain ponsel langsung tersenyum dalam hati. Walau marah, ia tetap menunaikan kewajibannya sebagai istri ternyata. Dengan semangat aku langsung menuju meja makan, di mana Dista yang sedang menggendong Rafis itu menunggu. Namun begitu mataku tertuju pada hidangan yang tersaji, aku langsung menatap Dista kembali dengan raut tak suka. Apa ini? Sentakku. Membuat Dista sedikit terkejut. Mas, makan malam sudah siap, ujar Dista dengan nada dingin. Aku yang sedang bermain ponsel langsung tersenyum dalam hati. Walau marah, ia tetap menunaikan kewajibannya sebagai istri ternyata. Dengan semangat aku langsung menuju meja makan, di mana Dista yang sedang menggendong Rafis itu menunggu. Namun begitu mataku tertuju pada hidangan yang tersaji, aku langsung menatap Dista kembali dengan raut tak suka. Apa ini? Sentakku. Membuat Dista sedikit terkejut. Apanya yang apa? Mas, tanya Dista bingung. Lauknya kenapa cuma ini? Tanyaku lagi-lagi tak terima. Masa aku sudah capek-capek kerja hanya disuguhi tumis kangkung dan orek tempe? Dista langsung menghela napas kasar, lalu memilih duduk di kursi makan. Mas, makan malam sudah siap, ujar Dista dengan nada dingin. Aku yang sedang bermain ponsel langsung tersenyum dalam hati. Walau marah, ia tetap menunaikan kewajibannya sebagai istri ternyata. Dengan semangat aku langsung menuju meja makan, di mana Dista yang sedang menggendong Rafis itu menunggu. Namun begitu mataku tertuju pada hidangan yang tersaji, aku langsung menatap Dista kembali dengan raut tak suka. Apa ini? Sentakku. Membuat Dista sedikit terkejut. Apanya yang apa? Mas, tanya Dista bingung. Lauknya kenapa cuma ini? Tanyaku lagi-lagi tak terima. Masa aku sudah capek-capek kerja hanya disuguhi tumis kangkung dan orek tempe? Dista langsung menghela napas kasar, lalu memilih duduk di kursi makan menonton televisi. Suasana rumah benar-benar sepi, karena ibu memang tinggal sendirian sejak aku dan Dista memutuskan ke kontrakan. Ada rasa kasihan juga saat melihat ibu yang terlihat kesepian di rumah ini. Andai Dista mau tetap tinggal di sini, pasti rumah ini tak akan sesepi ini. Sebenarnya ayahku masih ada, hanya saja ia sudah sangat lama berpisah dengan ibu. Sedangkan Mas Danis kakakku satu-satunya juga tinggal berpisah karena sudah memiliki rumah sendiri. Dulu awal-awal menikah, Dista dan aku hanya beberapa bulan saja tinggal di rumah ini. Dista selalu mengadu, tak tahan dengan sikap dan ucapan ibu yang selalu menuntut ia agar cepat-cepat hamil. Mas, aku sudah tak tahan lagi tinggal di sini. Ayolah, kita pindah. Mas, rengek Dista kala itu. Uang belanja sudah menipis, Mas. Jadi aku harus hemat-hemat. Apalagi gajian masih lama kan? Terang Dista dengan nada sendu. Sudah menipis. Aku ngasih kamu banyak loh. Lebih banyak dari aku ngasih ke ibu.
Masa udah mau habis aja? Kamu bisa atur keuangan gak sih? Tak, ucapku berapi-api. Kesal rasanya. Padahal aku selama ini memberi Dista uang 2 juta sebulan. Jumlah yang lumayan banyak. Tapi ini belum sampai akhir bulan. Ia sudah mengeluh kok uang hampir habis. Benar-benar aku tak habis pikir dengan istriku ini. Aku pun memilih pergi meninggalkan Dista. Tak ada selera sama sekali untuk mencicipi masakannya itu. Kurai jaket dan kunci motor lalu memilih pergi menuju tempat ternyamanku sejak dulu. Rumah Ibu, 2. Awal pengantin baru. Pov Damar, rumah ibu tak begitu jauh dari kontrakanku. Hanya butuh waktu 5 menit mengendarai motor. Aku sudah sampai di sana. Tok, 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 aku mengetuk pintu bercat putih itu. Tak berapa lama terdengar suara langkah kaki dari dalam. Pintu pun terbuka menampilkan wajah wanita yang sudah melahirkanku 28 tahun yang lalu. Kamu, Mar. Tumben malam-malam kemari. Sapa ibu begitu melihat kehadiranku. Aku langsung masuk ke rumah. Tempat di mana aku dibesarkan dulu. Ibu masak apa? Tanyaku langsung menuju meja makan diikuti ibu. Aku memang tak pernah sungkan jika bertandang ke rumah ibu. Karena kami tuh. Kenapa? Kainu belum makan emangnya? Selidik ibu sembari duduk di kursi makan mendampingiku. Aku menggeleng lalu mengambil piring dan menyendok nasi dengan semangat. Istri kamu gak masak, dasar pemalas. Sejak beranak sepertinya makin malas saja istri kamu itu. Sumut ibu. Aku hanya terdiam tanpa membantah perkataan ibu. Karena apa yang ibu katakan memang benar. Semenjak punya anak Dista benar-benar berubah. Walau pekerjaan rumah tetap ia handle dengan baik. Tapi perubahan penampilannya benar-benar membuatku bosan. Usai makan aku dan ibu menghabiskan waktu berdua menonton televisi. Suasana rumah benar-benar sepi. Karena ibu memang tinggal sendirian sejak aku dan Dista memutuskan ke kontrakan. Ada rasa kasihan juga saat melihat ibu yang terlihat kesepian di rumah ini. Andai Dista mau tetap tinggal di sini, pasti rumah ini tak akan sesepi ini. Sebenarnya ayahku masih ada, hanya saja ia sudah sangat lama berpisah dengan ibu. Sedangkan Mas Danis kakakku satu-satunya juga tinggal berpisah karena sudah memiliki rumah sendiri. Dulu awal-awal menikah, Dista dan aku hanya beberapa bulan saja tinggal di rumah ini. Dista selalu mengadu, tak tahan dengan sikap dan ucapan ibu yang selalu menuntut ia agar cepat-cepat hamil. Mas, aku sudah tak tahan lagi tinggal di sini. Ayolah, kita pindah. Mas, rengek Dista kala itu. Mas, tuyuk pegang. Sahut Dista dengan muda tinggi. Tangisnya berganti dengan emosi yang memuncak. Aku sampai terkejut mendengar suara tinggi Dista. Sebab selama mengenalnya belum pernah sekalipun ia bersuara keras di hadapanku. Tanpa mengindahkan raut terkejut di wajahku Dista pergi keluar dari rumah. Kupikir ia hanya pergi karena kesal. Ternyata ia malah pulang ke rumah orang tuanya tanpa membawa apapun. Ibu yang tahu akan hal itu malah semakin memperburuk keadaan dengan memanasi hatiku. Biar saja dia pergi. Damar, sudahlah tak subur. Malah jelek-jelekin ibu di depan kamu. Aku benar-benar bimbang kala itu. Ibu melarangku menjemput Dista. Sedangkan hatiku yang saat itu masih namun pada akhirnya aku memilih mendengar kata hati untuk menjemput Dista. Tapi sayang, Dista tak mau kuajak pulang. Kecuali jika aku setuju untuk pindah rumah. Demi menyelamatkan rumah tangga yang baru aku bina, terpaksa aku menuruti permintaan Dista dan menghadapi kemarahan dari ibu. Namun semua itu hanya sekejap, karena lama-kelamaan ibu luluh. Apalagi aku selalu memprioritaskan wanita yang telah melahirkanku itu. Walaupun kemarahan ibu pada Dista masih tersisa hingga kini, tapi setidaknya tak ada masalah berat yang berlaku di antara keduanya. Aku mengambil paperback yang tadi ku bawa, lalu mengangsurkannya pada. Ini hadiah ulang tahun dariku. Bu, ini hadiah ulang tahun dariku. Bu, semoga ibu suka ya. Ucapku sembari tersenyum manis pada ibu. Wajah ibu yang tadinya tengah serius menonton sinetron kesukaannya langsung berubah sumringah. Apa ini? Mar, tanya ibu seraya membuka paperback tersebut. Mata tua ibu langsung berbinar saat melihat hadiah dariku. Aku pun ikut merasa gembira melihat wanita yang kusayangi itu dengan semangat mencoba gamis yang baru kuberikan. Bagus banget, Mar, pasti mahal ya, makasih banyak loh.
Aku hanya menjawab dengan anggukan sambil tersenyum manis pada ibu. Padahal ibu tak perlu sampai berterima kasih. Sudah kewajibanku memberikan hadiah untuk ibu. Kita Karol gak akan sih hadiah lagi jika sudah ngontrak. Tapi ternyata kamu tetap jadi anak ibu yang berbakti. Lanjut ibu lagi. Tak mungkinlah, Bu. Mau bagaimanapun keadaanku. Ibu tetap yang nomor satu. Sahutku sambil memeluk sayang ibu. Usai menyerahkan hadiah tersebut, aku langsung pamit pulang pada ibu. Karena hari sudah beranjak makin malam. Namun, baru saja langkahku akan mencapai pintu keluar. Tiba-tiba teringat perkataan Dista tentang uangnya yang hampir habis. Bu, aku boleh pinjam uang nggak? Nanti gajian aku ganti. Pintaku pada ibu yang mengekor di belakang hendak mengantarkanku ke teras. Mendengar permintaanku ibu langsung berdecak kesal. Baru ngasih hadiah. Malah ngutang. Gimana sih kamu? Mar. Sumut ibu langsung berbalik arah kembali ke kamar.